Mawar dek, mawar hijau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan menuju ke pendopo Wakil Bupati Semarang untuk mengikuti giat seminar nasional pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rangka menyemarakan kegiatan IKPT. Kegiatan ini diadakan oleh teman-teman IKPT PW Jawa Tengah. Oke guys, kita akan mengikuti untuk kegiatan ini. Sudah hampir nyampe guys. Oke, makasih guys. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah dinas Wakil Bupati Semarang guys ya. Insyaallah kita sudah sampai guys ya. Alhamdulillah saat ini kita menghadiri giat seminar nasional pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di pendopo Wakil Bupati Semarang guys, di Ungaran ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini dia alumni KPT. Insyaallah jauh kan. Nggih. Nggih. Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Wah, insyaallah, alhamdulillah. Insyaallah. Baru datang? Hah? Iya. Hah? Baru datang? Tadi? Gimana? Jam berapa ya? Jam 3-an, setengah 4 tadi ke tempatnya ini. Kang Arifin tadi. Tadi setengah Iya, Kang Arifin tadi. 8 ya. Salah. Di 4K seneng ada. Subuh persis. Iya, harus. Ini dia nih kita. Nanti ini kan IKPT. Ini dia. Sewu. Insyaallah senangnya bisa bertemu dengan seminar nasional nasionalisme dan pemikiran Hadratus Syekh Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi LPG. amma ba'du. Insyaallah. Yang terhormat Wakil Bupati Semarang, yang kami hormati Ketua ROI Syuriah PCNU Kabupaten Semarang, yang kami hormati Ketua Tanfiyah PCNU Kabupaten Semarang, yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Awani Tamafi selaku anggota MPR RI, yang kami hormati Ketua Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng, yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng, Jawa Tengah, yang kami hormati para narasumber seminar nasional serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar nasional dengan tema Kang Mahmud. Lo kondong. Tadi malam. Hadirin yang kami hormati, Saya kan juga di Bawen. Pak Bisa
Selain Mbak Ben. membawa acara akan membacakan susunan Iya. acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bela Waton. Pembacaan ayat suci Al-Quran menempati acara yang ketiga. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang Indonesia ke airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi palu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Yalal waton, ubul waton minal iman. Iman. Waton, yalal waton, ubul waton minal iman. Takun. Waton, Indonesia meladi tak menghormat Umayyah tinggal yaumah ayo mama, waton. Airku, imanku, amanku, aku, hati dalam hatiku, ku dalam imanku, ku bangsaku, Indonesia negeriku, di martabatku, pandanganmu bisa denganku, siapa menjamu bisa di dalam negerimu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an wa allimni. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Keduyun. Yang terhormat Bapak Haji Basari MSI, Wakil Bupati Kabupaten Semarang. Yang terhormat Ketua Presidium Nasional IKPT Profesor Dr. Haji
Mas Guri Bakri MSI, yang terhormat Romo Kiai Haji Dr. Ahmad Mustaqim Syafi'i Masayih dari Pondok Pesantren Tebiran, yang terhormat pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang atau yang mewakili, yang terhormat hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, khususnya warga IKPT wilayah Jawa Tengah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seminar nasionalisme dan perjuangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat sahbutul minnah di yaumil akhir. Bapak Ibu yang terhormat, yang pertama kami mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara seminar nasional ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Khususnya yang pertama kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Semarang yang telah memfasilitasi tempat dan ukurannya dalam kegiatan seminar nasional ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Haji Muhammad Arwani Tohafi yang ikut mendukung kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan juga kepada para hadirin yang telah membantu baik dana maupun materi dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan seminar ini berjalan dengan baik. Yang selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin semua dan halayak semua yang hadir pada kegiatan ini apabila dalam penyambutan atau hukuh dan lungguh yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kegiatan seminar ini adalah rangkaian dari kegiatan muktamar yang akan dilaksanakan di Malang tanggal 22 Januari yang mendatang. Jawa Tengah diminta untuk melaksanakan kegiatan bagian dari kegiatan seminar atau muktamar, yaitu diadakan seminar nasional khusus untuk Jawa Tengah. Kita mengambil tema tentang nasionalisme dan pemikiran Hadratus Syekh. Tema utama sebetulnya pemikiran dan Hadratus Syekh dalam kehidupan sehari. Maka dari itu nanti kami harapkan warga IKPT khususnya Jawa Tengah nanti bisa hadir pada kegiatan di Malang. Insya Allah mudah-mudahan ini tidak ada halangan untuk PW Jawa Tengah akan ada rombongan 1 bis kurang lebih. Mudah-mudahan ini berhasil. Ya. Kami mohon doanya semuanya. Dan nanti untuk yang lain kami harapkan untuk bisa ikut andil. Memang untuk Jawa Tengah belum memutuskan atau mengirimkan nama-nama, ini saya sampaikan kepada Presidium Nasional, belum mengirimkan nama-nama, karena hari ini akan kami data siapa-siapa yang akan datang. Yang selanjutnya kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini dan dari pribadi saya ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jajaran yang hadir, Ketua Panitia Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang dan seluruh jajarannya, yang saya hormati sejawat kami dari Presidium Nasional, Ya Abdul Khalik, yang saya Yai, ya di depan sini Yai, Ya Khalik, karena beliaunya ini penguasa di Jawa Tengah. Jadi ditunjuk oleh Yai Kikin untuk
menjadi panjangan tangan di Jawa Tengah dan di sekitarnya tentunya. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Wilayah IKPT Jawa Tengah, Pak Azmi, beserta seluruh jajaran pengurus IKPT, dan juga Ketua Lembaga, ini sampai lupa saya namanya, Lembaga Ketua Kelembagaan, Organisasi dan Informasi. Ini Bapak Haji Rasul. Ini kalau pas ada acara IKPT selalu ada Pak Haji Rasul. Orangnya ringan kaki, ringan tangan, dan ringan pikiran. Jadi ringan-ringan semuanya, termasuk ringan biaya. Para masyayikh, para kiai, para gus, dan seluruh warga IKPT di Jawa Tengah yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini kita bisa hadir di pendopo Wakil Bupati Semarang dalam keadaan sehat walafiat, bahkan dalam nuansa kekeluargaan, dan sangat menyenangkan dengan angin sepoi-sepoi tanpa harus menggunakan AC, tapi ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena Pak Wakil Bupati bendaharanya NU, wali santri pesantren Tebuireng. Jadi ini ibaratnya beliaunya ini menjadi bendahara dulu baru menjadi wakil bupati. Kalau menjadi wakil bupati baru jadi bendahara itu menurut saya sesuatu hal yang biasa. Tapi kalau jadi bendahara dulu baru jadi wakil bupati atau nanti akan naik lagi, Amin. Luar biasa. Ini juga akan tergantung pada Pak Ketua Tanfidia. Ono wae jadi. Ya, fungsinya Ketua Presnas ya seperti ini, gitu ya. Merekatkan yang belum rekat dan mempersatukan yang belum bersatu, dan mengakrabkan yang belum akrab. Dan insya Allah itulah bagian misi dari Gus Arwani sebagai anggota MPR yang selalu membawa 4 pilar dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Kira-kira gitu Gus. Teman-teman berarti iya. Salawatullah wassalamu tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para masyayikh, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum 1 tahun kami menjabat sebagai pengurus Presnas. Insya Allah pada bulan Maret ya ini, pada bulan Maret. Tapi geliat IKPT ini membahana, sambutannya di wilayah, di daerah luar biasa. Sampai kami ini terus terang kewalan. Di mana-mana minta segera pelantikan, baik PW maupun PC yang kadang-kala karena anggota Presnas itu sangat terbatas. Alhamdulillah, atas saran dari pengasuh pesantren Yai Kikin, insya Allah nanti akan ada tambahan pengurus Presnas. Ini sedang diidentifikasi oleh Kiai Lukman, karena beliau yang tahu peta sumber daya manusia di Indonesia yang alumni pesantren Tebuireng. Ini diantaranya nanti tentu perwakilan dari masing-masing wilayah menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali. Ini dalam rangka untuk menggerakkan alumni pesantren Tebuireng agar supaya masing-masing bisa berkhidmat tentu di dunia mereka masing-masing. Yang berprofesi sebagai seorang pendidik, silahkan dikembangkan sebagai seorang pendidik. Berprofesi sebagai seorang pedagang, kembangkan pula sebagai seorang pedagang. Berprofesi sebagai seorang politisi, juga tidak dibatasi pula oleh pengasuh pesantren. Silahkan berkembang dan pada akhirnya saling menopang satu sama lain untuk bangsa dan negara, tetapi jangan lupa bahwa misi
dan sekaligus ajaran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menjadi bagian dari syiar para alumni di mana saja alumni berada. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua adalah kami mohon kepada Ketua PW dan PJ untuk bisa melakukan sebuah mapping terhadap potensi-potensi alumni pesantren Tebu Ireng. Strata alumni pesantren Tebu Ireng ini beragam. Ada yang alumni mungkin saja dulu dia tidak berada di sekolah formal. Ada alumni dari tingkat SLTP atau mungkin SLTA. Ada alumni dari juga Unhas atau IKH pada saat itu. Dan pesantren Tebu Ireng ini cakupannya banyak sekali. Bukan hanya yang ada di sebelah kanan jalan yang sekarang ini Mak Barok itu saja tidak. Tapi juga Cukir, Al-Masturia, kemudian juga Madrasatul Quran, kemudian juga sebelah ya akan menjadi kekuatan besar di dalam membangun bangsa dan negara sesuai dengan kapasitas masing-masing. Maka dari itu sesama alumni pesantren Tebu Ireng harus saling support satu sama lain. Tidak boleh di antara para alumni saling gembos, saling support satu sama lain sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Maka selalu saya katakan, ayo kita buang energi-energi negatif, tapi kita kembangkan energi-energi positif. Ini hadir pula saya ucapkan terima kasih Pak Ketua IKPT wilayah Jawa Timur, Pak Haji Roisuddin Bakri juga hadir. Ini baru saya lihat tadi, alhamdulillah. Oh ya, ada Yaluk Manul Hakim juga ada tadi. Jadi ini semuanya adalah merupakan satu apa istilahnya ya? Ya motivasi yang sangat tinggi dari kita semuanya dalam rangka untuk syiar pemikiran atau juga kita meneladani apa yang dilakukan oleh Pak Hasyim. Saya pikir itu dari saya, dan karena saya nanti juga menyampaikan materi, kalau saya sampaikan semuanya habis nanti, dan saya minta kepada Pak Ketua. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Betul. Untuk pesantren Tebu Ireng, Ketua Pusat IKPT, Ketua Wilayah Jawa. Oh iya dah, oke. 8 jam berarti ya. Gus Arwani, Oh iya. yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati dan Semarang, Bapak Sani juga hadir. Iya, monggo. Tak diundang. Cer. Ketua Partai Iya. Persatuan Pembangunan Kabupaten Semarang. Kalau bisa dia di ACC ya, karena kemungkinan metaboliknya terganggu ya. ACC itu jangan ada ACC. Derek keempat. Oh iya dah. Sebetulnya belum ada alumni dari Boyo, tapi ada kaitannya. Dia ada diabetes nggak? Karena pulau diulang Kusisom niku 6 tahun. Ada diabetes nggak? Mulai Alfiah, Ubudul Juman, Alfiah Said Suyuti, Itu harus HbA1c. Abdul Wahab, Iya, HbA1c. Asumuddin itu. Kehantikannya. Iya betul setuju saya sebenarnya. Tahun belum pernah betul kitabnya. Saya setuju harus pemeriksaan HbA1c untuk mengetahui apakah dia diabetes atau enggak gitu. Coba dinego aja manajemen, karena hipoglikemi sih dia. Setuju alumni Tebu Ireng yang mungkin di Kabupaten Semarang. Oh gitu, ya udah. Itu perlu ada pertemuan ikatan. Ya udah nggak apa-apa. Semua alumni Apa yang nanti ada, enggak baik asia itu aja. Tebu Ireng atau yang lain. Oke. Iya Mbak, makasih ya Mbak ya. Salam. Iya makasih Mbak. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau angen-angen Mbah Hasyim niku seandainya hidupnya di Timur Tengah,
itu selevel dari Imam Syafi'i. Seandainya itu. Tapi karena tidak ya akhirnya ya tidak. Hanya yang perlu di Nahdlatul Ulama kita kembangkan untuk saat ini adalah pemikiran Hadratus Syekh tentang 4 mazhab. Engkang pundi yang duduk di tempat ini mungkin yang melakukan 4 mazhab baru 2 orang. Selama ini hanya 1 mazhab, Gus. Ini perlu itu nanti dincai bareng-bareng. NU itu titik-titik mengikuti salah satu mazhab, dan itu saya sangat tidak setuju kalau hanya mengikuti salah satu mazhab. 4 mazhab itu harus diikuti semua. Contoh, wong rabi kudu nggawa wali kan mazhab sapa. Karena kalau nikah itu harus dengan wali, sebab nikah niku akad. Akad itu baik juga akad. Berarti kalau perempuan berjual jual beli itu harus dengan wali karena akad. Mulane nek rabi paling enak betul sampai wali Gus. Yang kedua juga alhamdulillah di pondok kula niku ada muallim wal muta'allim menjadi pelajaran pokok. Arisalah ahli sunnah wal jamaah juga menjadi pelajaran pokok. Sebab rumangsani murid iku sisok. Dan di Kabupaten Semarang juga ada alumni sepuh namanya Ki Adib, tapi tidak betul-betul ini. Kalau matur kali Ki Adib, yen jenengan yen dikebireng menangi Hadratus Syekh betul. Sekedap menangi sing paling dangu kalian Ki Wahid Hasim. Niku dalemipun wonten susukan. Nggih mboten enten niki alumni sing elek-elek kados aran niku mboten kenal kali alumni yang sepuh. Ini betul rawat itu. Kalau pengenannya muring-muring kali kula. Karena napa? Karena di NU itu kalau belum ikut PKP NU belum dikatakan NU. Akhirnya Ki Adib niku melepas napa? Kula ajeng mundur dados Rais Surya karena saya belum PKP NU. Walaupun saya ditebireng 16 tahun. Ini lucu nih gini NU harus direformasi. PKP NU mengalahkan yang ada di Tebuireng 16 tahun. Niku kalah dengan formalitas 2 hari mengikuti PKP NU. Nah, ini lucu niku. Niku karena niki mumpung enten dunia saking Tebuireng ini perlu siap abe-abe. Bagaimana alumni di pesantren ingkang ing pondok niku pelajarane ya karena mengikuti PJNU Kabupaten Semarang kita ngelangkung nek matur selesai makin tak jadi provokator makin tak dibukani Gus Arwani semanten mawon wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niku duwe anak Tebuireng, riko niku 3 tahun, sini iki 3 tahun, sijine 3 tahun. Niku dereng nate kepanggih kali Mbah Yai. Estu niku. Kalau niku nek teng riko memaksa kalian ustadzipun memaksa kalian saparku badhe sowan Mbah Yai. Niku angel setengah mati. Lah, kalau niku di anak teng riko mondoke anak niku ajeng tuk pasrahke sinten niku mboten ngerti kok. Lah tak mumpet niku. Padahal sing picik pekajian kula pikajian wali santri niku nek masrahke anak mondoke anak mesti dipasrahke teng Mbah Yai. Kersane nopo mesti kersane angkal berkahipun dari para yai. Lah kula ditebulken anak kula iki 3 niku mboten enten sing iso ketemu kali Mbah Yai kok. Sepindah kula sowan teng riko nika. Teng ngene dalmipun Gus Fahmi. Nek Gus Fahmi niku sapame cok rada lunah. Maksa-maksa ngoten kula ketung dodok-dodok pintu ngenteni suwi niku nggih mboten menapa pun saking pun kula nyati ajeng sowan. Nah, nek lintune niku mboten saged sowan niku. Terus akhirnya kula niku mondoki anak teng mriku ya kula pasrahke di Mbah Hasyim Asy'ari. Pertama kula pasrahke di Gus Dur, niku jerat niku. Nah, waktu niku kula niku dereng mengenal kali Mbah Hasyim Asy'ari. Karena yang saya kenal
idola saya dan saya mengakui Mbah Gus Dur ini wali niku kula mengakui. Dan waktu riyen kula dereng kenal kali Mbah Hasyim Asharie. Kula dadi DPR tahun 1999. Dugi 2009 2020 kemarin niku sing kula yakin berkait Gus Dur. Dan saya mengakui Gus Dur itu wali. Buktine kula tahun 2009 pemilu kula dadi. Gus Dur sido tahun 2010. Kula niku begitu mirip Gus Dur sido cinta dia aku bermimpi. Kula ngomong kali bojone dulu Gus Dur sido entah ya ora. Ya ta iya mosok wis dimulyakake wis digawe seneng iso guyu sprene masa Gus Dur sido ora ta ya. Ya ra di duit iki. Piye carane golek utangan apa piye? Terus akhirnya kula golek utangan niku. Golek utangan estu niki. Golek utangan kali kancane kula 1.500.000 kali kula nyileh mobil. Wong niku nggih mobil napa niku mobil dagangan. Kula yo ora dadi DPR, terus ajar-ajar dadi maklaran mobil. Kula nyileh mobil, terus kula ing pundi? Jombang, ting pergi kula tumbas aqua. Niki kuali di Gus Dur niku. Tenggen warung kula tumbas aqua, ting riku enten mobil kali. Kula tanglet yo garing niki ge napa niku istilahnya niku maklar anyaran. Nah, orang mobil nus tak Pak mobil asin jati. Nggih, asin putih, mah milih. Niku enten mobil loro pickup L sampai kalian Cherry Bagong. Cherry Bagong itu tahun 81. Waktu niku pasaran Cherry Bagong pickup niku Pak kayak luar biasa. Kulo sing ngalami. Begitu kulo totalitas kursi NU, pokoknya ono apa itu kegiatan NU semuanya saya tinggalkan demi untuk Nahdlatul Ulama. Kulo niku nek teng Kabupaten Semarang di bawah komando Pak Yan. Kono NU sing macet kulo parani. Hari ini MBC macet tak jangan lupa Yan MBC kayak teker-teker saya ketua nih. Rantingnya tak usah nih, kira dia naik konferensi. Terus naik urusan NU niku kulo dikongkon nek asal nongkon NU lho niku. Kon jugur sumur men kulo lakon. Masyaallah. Nah, karena kecintaan saya terhadap Mbah Hasyim Asharie, kulo niku pengen ada pengakuan dari Mbah Hasyim Asharie nek kulo niku diakoni sebagai santri. Jadi mawon wasilah maten para sedaya Mas saya wonten itu pinter mangke mriki mungkin mawon mangke saged nyabari kulo niku dipun tampi sebagai santri pun cinta. Santri pun Mbah Hasyim Asharie. Kulo nek kulo damel niki mboten pendopo nek pendopo mangke saingan kali Pak Bupati mboten apik. Niki jenenge juglo mawon, juglo cilik-cilikan sing niatane kula damel niki hanya untuk memfasilitasi Nahdlatul Ulama. Dan hari ini larisnya luar biasa Pak. Sesuk niku gawe napa niku pelantikan Ibnu Ansor teng mriki kegiatan NU teng mriki. Terus nek kegiatan termasuk ngeten iki semuanya kok sing berbau agama, berbau Nahdlatul Ulama, kegiatan ini gratis semuanya. Oh, masya Allah. Lalu, jos. Ini ada kegiatan. Jos ini, jos. Jos ini, jos. Dari sekedar mawar, semangat, terlalu, terus. Jakarta. Alhamdulillah sehat. Sehat. Enggak. Siap. Terus ya dari sisi ekonomi masih kalah dengan yang lain. Jauhan di kegiatan rodo angel tidak usah berpikir soal itu seperti yang kegiatan. Nangis kan dia omongin. Jalan ngawar. Roya yang hormati terus niku kecintaan kawula kalian Mbah Hasyim Asharie mugi mawon kawula dipun paringi kesehatan dipun paringi Amin. Kawula ngabdi untuk masyarakat sehingga kawula saged memberikan baik yang sama-sama kita hormati, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Romo Haji Abdul Hakim Mahfud Presiden, Presidium Nasional IKPD Profesor Dr. Mas Kuri dan juga Rektor Unisma
Universitas Islam Malang, Universitas NU yang paling top, yang paling tua, paling top, yang semoga saja di Ungaran ini atas kepemimpinan Pak Wakil Bupati nanti juga punya Universitas NU. Tidak hanya judi NU, tapi punya Universitas NU. Ketua Tanfidiyah NU Kabupaten Semarang, Pak Kiai Haji Ahmad Fauzan, para narasumber, Pak Kiai Dr. Mustahid Syafi'i, senior saya, Pak Dr. Abdul Khalik Arif, dokter. Sedaya kemawon khususipun Sohibul Bed, Bapak Wakil Bupati, Mas Tafak alaihim. Semuanya menyepakati, nggak ada sisi wah wali kok ini, ulama kok ini, enggak. Beliau itu sampai pernah ditahan, gitu, pernah dipenjara ketika memperjuangkan kemerdekaan. Beliau didekati oleh Belanda pada saat itu, ataupun juga sampai pada masa pendudukan Jepang. Beliau menunjukkan sosok yang kuat sekali kealimannya. Jadi itu yang pertama, persatuan Indonesia ya adalah Mbah Hasyim. Idza utliqa persatuan Indonesia yuradu bihi Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi IKPT menjadi sangat strategis ya jika kita bicara tentang konsep kebangsaan, konsep wawasan kebangsaan, bagaimana merumuskan atau praktek persatuan Indonesia itu ya pakai kurikulum model Mbah Hasyim Asy'ari. Inilah pentingnya tadi saya sampaikan kepada Pak Rektor, IKPT mungkin punya program-program yang bisa membumikan pemikiran-pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari. Teman-teman kami di Jakarta, apakah itu pengusaha, ya, birokrat, politisi, dari kalangan menengah ke atas, itu kalau ingin menyekolahkan anaknya agar mengenal NU, mengenal Mbah Hasyim lebih jauh itu susah. Karena apa? Karena memang masih jarang sekali sekolah-sekolah, apalagi yang bertaraf internasional. Sekarang kan orang pengennya itu ya ada keseimbangan antara materi-materi ya yang sekarang ini sedang berkembang, ya. Juga keinginan karena orang tuanya pernah nyantri, ya, ingin juga ada materi-materi yang dari pesantren, dan itu susah ditemukan di beberapa daerah perkotaan. Kalau kita ingin, mungkin kita cek itu perbandingannya sekitar 2:10 sekolahan dari Minhum, kita hanya punya 2 sekolah internasional atau sekolah yang memang unggulan. Saya kira IKPT harus punya, dan teman-teman yang lain ya di Nahdlatul Ulama mendorong bagaimana agar lembaga pendidikan yang kita punya itu betul-betul bisa menjadi tempat bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya, terutama yang ada di perkotaan-perkotaan. Para Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ibunya yang Allah hormati, yang juga menjadi perhatian kita adalah Mbah Hasyim ini menjadi role model tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bicara tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Mbah Hasyim. Di praktek moderasi beragama, praktek keberagamaan yang ala Indonesia itu ya, saya kira, ya, saya yakin sekali itu
adalah konsep yang memang dijawantahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi satu kebanggaan tersendiri saya kira jika kita Indonesia mampu dalam arti mengkampanyekan atau dalam tanda petik menjual ya manhaj Mbah Hasyim Asy'ari ini dalam pergaulan internasional, saya kira ya bukan sesuatu yang berlebihan ya. Kita buat ya, kita sampaikan ke dunia internasional bahwa ini manhaj Islam ya ala Mbah Hasyim Asy'ari yang telah terbukti melalui Indonesia ini betul-betul menampilkan sosok Islam yang ya moderat, Islam wasatiyah. Jadi mungkin Prof. Mas Guri juga bisa memulai ya dengan gambaran-gambaran kita yang punya Mbah Hasyim ini akan menjadi role model Islam ya di dunia internasional. Apalagi kalau kita bicara tentang konsep pertahanan keamanan, saya kira Mbah Hasyim juga punya banyak praktek tentang bagaimana pertahanan keamanan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu ala Mbah Hasyim Asy'ari yang telah dipraktekkan, bukan hanya ditulis, bukan hanya dibicarakan saja, bukan hanya dibuat pengajian saja, tetapi juga dalam sebuah praktek pergerakan beliau mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, para rawuh yang kalau hormati, saya selaku anggota RI sangat apresiasi atas kegiatan pada siang hari ini dan juga rencana kegiatan terkait dengan seminar atau muktamar pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari yang nanti betul-betul akan mengembalikan ya memastikan pada akhirnya perjalanan Islam Indonesia itu betul-betul menjadi Islam yang penuh damai. Pilihan mengambil jalur damai dalam kehidupan kebangsaan kita ini menjadi satu praktek yang kita ketahui dalam sejarah Mbah Hasyim Asy'ari. MPR RI ya sebagai lembaga yang punya kewenangan penuh ya di dalam mengamandemen konstitusi ya. Penting untuk nantinya juga banyak diisi oleh para tokoh yang punya latar belakang pesantren. Kenapa? Karena Mbah Hasyim juga sudah mempraktekkan, Mbah Wahid Hasyim juga sampai kepada Gus Dur sekarang ini ya, melalui kader-kadernya di berbagai partai politik. Saya kira juga ini harus didukung agar lebih banyak lagi ya representasi para tokoh-tokoh, para ulama-ulama yang bisa punya peran di berbagai lembaga pemerintahan, termasuk juga di MPR RI. Jangan sampai misalnya nanti ya ada ikhtiar upaya-upaya mengamandemen, nanti peran dari para ulama, peran dari para tokoh-tokoh pesantren itu tidak bisa maksimal. Saya kira ini harus ada antisipasi karena kita sudah masuk 70 tahun lebih ya. Saya kira menjelang 1 abad ke depan perlu juga dipikirkan bagaimana agar dasar-dasar pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari itu juga nanti mampu mewarnai ya, tidak hanya dari sisi kultur pesantren saja, tetapi dari sisi pendidikan, dan yang lebih tidak kalah penting lagi adalah juga dalam ranah politik pemerintahan nanti. Saya kira ini yang barangkali perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya selaku santri ya, insya Allah walaupun saya sekarang di politisi ya 15 tahun ini di politik, tetapi alhamdulillah pernah ngawulo khidmah sebagai ketua Ma'arif NU cabang Lasem, Pak Kiai Fauzan. Lumayan dulu hampir saya itu ya kalau nggak jadi politisi mungkin ya
insya Allah ya pinginnya jadi Rois Suriah NU dulu, cita-citanya gitu. Sudah pernah jadi ketua Ma'arif NU cabang Lasem bersama dengan Gus Zahim dulu, terus ditugaskan oleh beliau ke Jakarta, sekarang dinikmati saja sebagai seorang politisi yang alhamdulillah sudah 3 periode ini di DPR MPR RI. Mugi-mugi kita sedaya kanthi kegiatan seminar menika ya saged bisa mendapatkan Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi amin bil khair. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para kiai, para punyai, wabil khusus yang saya hormati Bapak Muhammad Arwani Temafi, anggota MPR RI dari Lasem, kebetulan nyambung dengan istri saya. Yang saya hormati Sakhitul Ben Bapak Haji Muhammad Basari STMSI, terima kasih sudah dijamu, disiapkan tempat apa ini jomblo ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi pendopo. Amin. Dan kebetulan juga wali santri. Dan saya juga menyampaikan maaf Pak Wabu. Kebetulan saya yang ada di sini sekarang ini panjenengan ketepiran tidak bisa ketemu Galingan. pengasuh. Ya, ini saya bayar utang kontan sekarang ini. Yang saya hormati Ketua Presiden Nasional Profesor Maskuri Bakri, dan juga perwakilan dari Presiden Nasional ini ada di Jawa Tengah ini, Dr. Haji Abdul Khalid, mantan Bupati Wonosobo. Terbang paling saya man. Soalnya uang Juga yang saya juga. hormati Ketua Pelijaten, pengurus wilayah Jawa Tengah, Pak Hasmi Hasona. Juga ada juga ini ketua pengurus wilayah Jawa Timur, Caro S. Alhamdulillah, terima kasih ikut Jakarta nggak hadir datang ya Jakarta. di Jawa Tengah. Dan yang saya hormati Dr. Haji Mustain Safi. Beliau ini adalah Ketua Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Tepiran. Maka seringkali kalau kami rombongan ke suatu tempat ya termasuk beliau harus ikut, karena dari sisi masyayikhnya beliau sekarang ini. Yang saya hormati Rois Suriah dan pengurus cabang NU Kabupaten Semarang, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang. Ya, alhamdulillah kita pada siang hari ini kita bisa bermuajahat, bersilaturahim, dan juga saya juga menyampaikan maaf lagi. Saya duduk di sini tadi, saya bisik-bisik dengan Kiai Mustahil. Jadi kita udah tua-tua ini, kalau duduk di bawah ini keringgingan ini. Maka kemudian minta kursi, sebetulnya kursi yang merah, diambilkan kursi yang begini. Saya bilang sama Kiai Mustahil, kalau namanya Kiai Dawuh itu udah langsung dilaksanakan yang terbaik. Jadi akhirnya saya juga bicara, saya sambil duduk saja, karena kalau berdiri malah lebih terlalu tinggi. Jadi ya kalau gini duduk saja saya supaya lebih santai juga.
Jadi kalau kita bicara IKPT, memang tadi sudah banyak disampaikan oleh Ketua Presnasnya Profesor Mas Guru itu. Ini sudah lama sekali IKPT ini. Ngomong-ngomong dengan Pak Haji Lukman, IKPT tahun 90-an sudah ada. Ikatan Keluarga Alumni belum itu ya. Kayaknya sudah waktu di Kendal kan. Di Kendal. Itu ya kan. Kemudian membentuk satu wadah Ikatan Keluarga Alumni itu. Tahun 90-an ada di Banten. Kemudian beberapa tempat. Kemudian Kiai Yusuf Hasim membentuk IKPT pusat. Maka kemudian terjadilah komunikasi 90-an ya. ke pusat yang ada di Perguruan Sana. Periodenya Kiai Salahuddin Wahid juga dijalankan juga, tetapi masih belum optimal, belum maksimal. Jadi ada beberapa daerah aktif, tapi daerah-daerah lain yang tadi saya bicara sama IKPT dari Klaten, baru pertama membentuk organisasi yang namanya IKPT ini di Klaten. Jadi selama ini nggak disinggung, nggak terbawa, nggak diundang ya karena nggak ada wadahnya. Dan sekarang ini Klaten ikut Solo Raya. Ikut Solo Raya kan? Semakin juga lah. Kemudian pada saat saya harus menggantikan Gus Solah di bulan Februari 2020. 40 hari Gus Solah, saya ingat 11 Maret 2020, itu berita mengenai COVID itu sudah semakin santer, sehingga setelah 40 hari itu yang kita bahas itu bagaimana kita menghadapi COVID. Rapat keluarga akhirnya kita pulangkanlah santri semuanya. Santri pulang bulan Maret. Bagi saya, ini saya baru jadi pengasuh, nggak ada santri sama sekali. Santai. Jadi akhirnya saya pikir-pikir apa yang harus saya lakukan. Undangan nggak ada. Pergi-pergi juga kita harus dibatasi. Semuanya masing-masing tinggal di rumah. Saya mulai pikir apa yang paling enak. Itu emang saya harus baca. Cari buku-buku. Nah, paling utama itu kan buku yang ditulis oleh Muassis. Jadi saya baca satu-satu apa sih sebetulnya gitu. Ya memang saya sendiri waktu itu memang orang baru datang. Saya itu di mana-mana keliling-keliling, terus kemudian 2015 diminta Gus Solah untuk bergabung menjadi wakil. Tapi waktu itu memang diminta untuk serah terima, saya sampaikan kepada Gus Solah bahwa Gus Solah harus tetap sampai kapanpun. Jadi mulai 2015, kemudian 2018, saya juga kemudian tahu-tahu Gus Solah meninggalkan rumah dalam kesepuhan, pindah ke rumah pribadi. Saya bilang ini fait accompli, tapi apa boleh buat. Nah, maka kemudian tahun 2020 itu saya mulai baca kitab-kitab, tulisan-tulisan, terus ada sesuatu yang sangat luar biasa yang kita tidak temukan di buku sejarah nasional. Sangat banyak. Dan saya baru menyadari bahwa ini kenapa kalau nggak ada di buku sejarah? Sama sekali tidak ada. Peran ulama utamanya Hasim. Sedikit sekali. Nah, kemudian baca sampai akhirnya ya hampir 2 tahun otomatis. Cukup banyak waktu yang bisa didapat dalam waktu 2 tahun. Monggo. Nah, kemudian kembali ke IKPT. IKPT ini memang pada saat COVID itu kita ada keterbatasan. Tapi ada beberapa orang yang sering datang membicarakan IKPT harus dihidupkan. Ya terus terang saya agak mikir juga karena emang lagi pembatasan, ini datang rame-rame. Nah ini ya dilema, tapi saya pikir udah ikhlas aja lah. Insya Allah nggak ada apa-apa ini. Makanya kemudian
Ini saya melihat semangat dari alumni yang luar biasa untuk menghidupkan IKPT. Akhirnya selesai COVID di bulan Maret, nah, kita mencapai kesepakatan di dalam satu pertemuan. Ini bentuk IKPT ke depan adalah Presidium Nasional. Nah, ketuanya Profesor Dr. Mas Guru Bakri ini. Nah, ini kesepakatan itu dicapai di bulan Maret tahun 2022 ini. Nah, kemudian perjalanan berikutnya, ini tadi sudah disampaikan Prof. Mas Guru. Respon dari daerah-daerah sangat luar biasa. Kita kaget. Jadi sampai dari bulan Maret sampai saat ini sudah terbentuk 10 pengurus wilayah ya. Iya, Prof. 12 pengurus wilayah dan 36 pengurus cabang. Sesuatu yang luar biasa dalam waktu 9-10 bulan. Respon yang sangat luar biasa, dan ini menjadikan optimisme. Ini sesuatu yang baik. Saya biasanya kalau memulai sesuatu biografi orang-orang besar, sekitar tahun 36 itu sering ditegur sampai beberapa tahun. Mungkin sampai tahun 45 pada saat kemerdekaan. Jadi ikuti kegiatan-kegiatan Hadratus Syekh. Nah, di situ dia menceritakan bahwa waktu di Mekah, Hadratus Syekh itu di Mekah itu punya sahabat, 6 orang sahabat, jadi bertujuh dengan Hadratus Syekh itu. Nah, waktu di Mekah itu beliau bersama sahabatnya bertujuh itu di hadapan Multazam berikrar. Jadi masing-masing itu nanti harus berjuang untuk memerdekakan negaranya masing-masing. Jadi mulai saya di Mekah. Di Mekah itu kalau nggak salah pulang ke Indonesia itu tahun 1897 atau 8. Pada saat itu di usia 27. Jadi waktu di Mekahnya itu mungkin ya di sekitar usia 22-25 yang semangat-semangatnya lagi tinggi-tingginya. Nah itu mereka itu berikrar bersama-sama untuk berjuang memerdekakan negaranya masing-masing. Nah, kemudian kita lihat perjalanan Pondok Tebu Ireng. Pondok Tebu Ireng didirikan tahun 1899 di Tebu Ireng yang sekarang ini. Itu dulu adalah pusat kemaksiatan yang muncul karena adanya pabrik gula cukai. Jadi memang betul-betul beliau itu mendirikan pondok pesantren itu langsung head to head dengan kemaksiatan. Nah, kita terbayang risikonya. Tapi kalau kita pernah lihat filmnya itu, jadi yang ada santri-santri yang ada itu tidurnya nggak boleh mepet ke dinding karena akan risikonya nanti kena pedang dari luar, karena memang gangguannya luar biasa, pembunuhan waktu itu. Jadi sejak awal semangat kebangsaan beliau itu sangat luar biasa. Bagaimana beliau itu berpikir belum diskusi. وتقضي بها خواتنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بأمر الدنيا وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة وذريتنا وتكثر بها أموالنا أصحابنا أتباعنا وترابطنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رزقك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بعدد ما خلقت ورزقت Amin. إلى يوم ترسل في أجمعين. اللهم يا الله إنا نسألك شفاعة الفاتحة ورحمة الفاتحة وكرامة الفاتحة ودرجة الفاتحة ودواء الفاتحة وباطنة الفاتحة وإلهام الفاتحة ومعجزة الفاتحة. اللهم اجعلنا وعنادنا ترامتنا وذريتنا من القرآن والعبادة والطاعة. اللهم بارك لنا في أمورنا، بارك لنا في رزقنا، بارك لنا في علومنا، بارك لنا في ذريتنا، بارك لنا في حياتنا يا الله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين
وجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا من لدنك حكمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك استقامة واجعلنا من الشاكرين عليها ربنا آتنا من لدنك علما نافعا واجعلنا من العاملين عليها ربنا آتنا من لدنك أولادا أبرارا واجعلنا من الشاكرين عليها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin ya Allah. Amin. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Waja'alu a'izzata ahliha ja'alu a'izzatil ahli adillah. Iya memang. Ya kayak ditahan, ya ngomong rendah kabeh. Maka harus mengangkat fatwa jihad. Saya pernah waktu diskusi sekian puluh tahun yang lalu dipersoalkan oleh dosen senior juga. Apakah itu betul memakai ayat itu untuk konteks Belanda? Padahal itu ini mengajarkan kita meskipun sudah tegas jelas, tapi gak boleh berusaha ada teskis dulu. Sabar kata terus. Wah tegas, tapi dilihat dulu, dimonitor dulu. Coba sekarang Sulaiman, coba kamu kesana yang bawa bihadiyatin kayak ono hadiah semua kayak fanadiratun didelok kok bimayar jual murusan engkau pilih informasinya. Rombongan kesana semua ini